Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Alif di sini. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah pemahamanku. Amin. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai pelajaran 1. Mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Disimak ya. Ayo, siapa yang tahu gambar apakah ini? Betul sekali, ini adalah gambar waktu fajar. Ketika sudah masuk waktu fajar, berarti akhir dari waktu subuh. Waktu fajar itu adalah arti dari Quran Surah Al-Falaq. Ayo, siapa yang sudah hafal surat Al-Falaq? Berapa ya jumlah ayat dari surat Al-Falaq? Kemudian, di mana diturunkannya? Nah, di video ini Ibu akan membahas semua hal tentang surat Al-Falaq. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, mari kita mengenal Al-Falaq. Surah ini merupakan surah ke-113. Terdiri dari 5 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Makanya surat Al-Falaq termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Dari urutan turunnya, surat Al-Falaq ini adalah berada pada urutan ke-20. Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepadanya agar terpelihara dari kejahatan. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Rasulullah sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Yuk anak-anak, mari kita membaca surat Al-Falaq bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Di dalam surat Al-Falaq ini menceritakan tentang 4 kejahatan. Yang pertama, kejahatan makhluk. Yang kedua, kejahatan malam yang gulita. Yang ketiga, kejahatan wanita tukang sihir. Yang keempat adalah kejahatan para pendengki. Mari kita bahas satu persatu. Pesan dari surat Al-Falaq. Yang pertama, mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk artinya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah atau ciptaan Allah. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan lain sebagainya. Yang kedua, pesan dari surat Al-Falaq adalah
Allah disebut dengan sifatnya yaitu Rabbul Falak. Artinya Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Contohnya, Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari surat Al-Falaq yang ketiga adalah di dalam surat Al-Falaq ini juga mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, dari kejahatan sihir, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad. Hasad artinya dengki. Dengki adalah membenci nikmat Allah atas orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Contohnya, senang ketika melihat temannya terkena musibah, atau senang ketika melihat temannya dimarahi oleh guru. Nah, pesan surat Al-Falaq berikutnya adalah menyatakan bahwa sihir itu betul-betul ada. Oleh karena itu, manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Ketika kita mendapatkan permasalahan, janganlah mencoba-coba untuk meminta bantuan kepada dukun, kepada peramal, tapi mintalah hanya kepada Allah. Allah adalah satu-satunya tempat kita meminta. Pesan surat Al-Falaq yang berikutnya adalah hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Oleh karenanya, kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan Allah darinya. Pesan surat Al-Falaq yang terakhir adalah surat Al-Falaq dan An-Nas itu disebut Al-Mu'awwizatain. Ini hendaknya dibaca dan diamalkan untuk mendapat perlindungan Allah dari segala kejahatan. Dalam keseharian, Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur. Kemudian meniupkan ke kedua telapak tangannya, lalu mengusapkan ke kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Hal ini dimaksudkan agar kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pesan surat Al-Falaq adalah kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan, sehingga kita terhindar dari keburukan yang akan menimpa diri kita. Sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.